Sobat, saatnya kita ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RPK. Hari ini kita ketemu lagi barengan sama program Ngobras, Ngobrol Santai dalam edisi hari Selasa 17 Juni 2025. Dan di hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget nih. Sobat RPK bisa saksikan ya. Di sini ada Kak Mutia dan juga ada Kak Siti nih sobat dari Mahakama ya? Layar Mahakama. Nah, jadi Sobat RPK mungkin sebelum kita masuk, kita perkenalan dulu nih. Boleh dari Kak Siti? Halo, kenalin nama aku Siti Rahma. Aku Mutia Arabella. Oke, baik. Nah, Kak Siti hari ini datang sebagai project manajernya Kak ya? Iya, festival manager dari kegiatan Bioskop Terapung Tiga Danau. Oke. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk nih Kak di pembahasan kita di hari ini ya, Puja mau tanya dulu sebenarnya dari Layar Mahakama ini kan sebuah komunitas nih Kak. Nah, terbentuknya di awal ini seperti apa? Kalau Layar Mahakama sendiri mungkin itu terbentuknya dari inisiasi teman-teman perfilman di Samarinda untuk menaungi film-film lokal. Jadi untuk anak-anak, misalnya anak-anak muda yang punya bakat di perfilman mungkin bikin film, ntar ditayanginnya di Layar Mahakama. Jadi itu terbentuknya untuk mengapresiasi film teman-teman khususnya di Samarinda atau sekitarnya gitu. Oke, di tahun berapa nih Kak kira-kira Layar Mahakama terbentuk? Kalau pastinya mungkin 2015. di tahun 2015. Dan juga mungkin dari Kak Siti juga ya Kak ya, kenapa sih memilih komunitas ini, memilih nama Layar Mahakama? Jadi sebenarnya untuk Layar Mahakama sendiri itu awal mulanya terinspirasi dari bioskop Bioskop Mahakama yang Iya. ada di Samarinda. Jadi kayak itu bioskop pertama ya yang ada di Yang ada di Kalimantan bahkan. Yang berdiri, dan juga Bioskop Mahakama itu udah mutarin salah satu bioskop yang apa ya, yang pemiliknya itu bahkan juga sempat jadi produser kan di beberapa film-film lawas dulu lah pokoknya yang kayak gitu. Kalau Jadi zaman dulu itu ikoniknya Samarinda lah. iya betul. Oh, gitu. Nah, mungkin di hari ini kan kita ada tema nih Kak, dari hilir kembali ke hulu. Nah, sebenarnya tema ini maknanya apa sih Kak? Jadi karena kita ngadain kegiatannya adalah Bioskop Terapung Tiga Danau, jadi kita ingin membawa teman-teman, membawa masyarakat untuk kita kembali lagi ke hilir, kembali lagi ke hulu, ya kan, untuk mengingat kembali budaya lokal kita itu sebenarnya dari mana sih? Dari sungai yang kayak gitu. Dan kenapa kita ngadainnya Bioskop Terapung, jadi kayak kita itu mau ngasih pengalaman unik juga untuk teman-teman ngerasain gimana sih rasanya nonton film tapi nggak di dalam ruangan, kayak gitu, nonton film sambil nikmatin angin, suara air, yang kayak gitu sih. Oh, berarti penontonnya kira-kira apakah hanya warga sekitar aja nih Kak? Ini kan kalau Puja dengar kan ada di 3 tempat ya. Nah, itu di mana aja nih Kak? Jadi kalau untuk main eventnya sih sebenarnya itu kan di 3 danau, ada di Danau Semayang, Melintang, sama Danau Jempang. Nah kalau untuk di daerah sana itu kemungkinan besar memang untuk penontonnya adalah masyarakat sekitar. Tapi sebelum kita menuju ke 3 danau, kita juga ada ngadain di 3 kota besar. Jadi yang pertama nanti mendatang di tanggal 18 besok itu di Samarinda, terus selanjutnya ada di Bontang tanggal 22, di tanggal 28-nya itu di Balikpapan. Oh, seperti itu. Nah, mungkin orang tuh kayaknya masih berpikiran nih Kak, hilir dan juga hulu. Itu kan maksudnya tuh Kalimantan banget ya, identiknya sama Kalimantan banget. Nah, kira-kira ada nggak sih maksudnya arti makna khusus dari istilah hilir dan juga hulu ini?
Eh, jadi kalau untuk makna yang sebenarnya yang ingin kita angkat adalah kita itu ingin mengembalikan kita ini yang dari kota untuk kembali ke asal kita yang sebenarnya, ke hulu sana, untuk mengingat lagi budaya-budaya kita yang ada di sana, seperti itu. Jadi karena kita juga sempat beberapa kali syuting di sana untuk mengangkat budaya-budaya di sana, karena juga beberapa kali kita syuting kita tuh terinspirasi buat film ya dari cerita-cerita di sana kan. Nah, jadi kita ingin mengembalikan lagi ke sana. Kita ingin memperlihatkan kembali ke mereka-mereka tentang cerita daerah mereka yang kita bawakan, yang kita kemas dalam bentuk film, seperti itu. Oke, mungkin boleh di-spill nih Kak. Kira-kira kan diangkatnya dari sana ya. Boleh dong di-spill mungkin salah satu filmnya itu ngangkat isu apa nih di sana? Kalau di sana kan adat mereka itu sangat kental sekali ya. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu gampang sekali kita dapat info kalau dibilang tuh mitos lah di daerah sana. Nah, itu ada beberapa film mungkin yang sudah dibuat sama teman-teman itu ya, beberapa mengangkat mitos dari sana gitu. Contohnya Hantu Banyu. Hantu Banyu. Iya. Banyu. Nah, apakah ini film juga akan ikut tayang nanti di bioskop terapung? Iya, bakal ada sih insyaallah. Oke, nah jadi gimana sih Kak, antusias juga mungkin itu hal yang baru ya bagi teman-teman yang ada di sana kan, bioskop terapung yang mana kalau bioskop biasanya kan kita saksikan di dalam ruangan tadi ya. Nah, gimana sih respon dari teman-teman yang di sana? Sebelumnya mungkin ini sudah pernah diadakan, tapi bukan secara besar-besaran, karena dari teman-teman East Borneo Film itu juga pernah ngadain bioskop terapung di Muara Enggelam. Tahun Mereka menayangkan film yang mereka buat di sana juga. Jadi untuk antusias sekarang mungkin kita bisa mencontoh portonya East Borneo Film bahwa kita akan mengadakan ini, dan alhamdulillah antusias mereka kemarin ada tim survei ke sana dan mereka sangat welcome, sangat mensupport. Nanti kalau ada bantuan hubungin aja kita kayak gitu. Jadi antusiasnya cukup oke sih. Itu luar biasa sekali Kak ya antusiasnya di sana. Dan dari hulu ke hilir Kak ya. Nah, apalagi mungkin di Kalimantan itu identik banget sama yang namanya Sungai Mahakam ya. Betul. Nah, jadi ada nggak sih kaitannya dengan tema kita nih? Kalau dari hilir ke hulu itu kami juga berkaitannya dengan film-film yang kami kurasi. Jadi alhamdulillahnya antusias sineas se-Indonesia juga besar untuk program ini. Sampai akhirnya hasil kurasi itu kita dapat 120 film yang akan kita kurasi, dan tentunya tema kurasi kita itu yang berkaitan dengan air, dengan lingkungan, dengan isu-isu yang dekat dengan 3 danau ini. Betul. Oke, nah berarti memang yang diambil memang sesuai dengan pengkategoriannya lagi Kak ya. Oke, dari 120 film Puja masih pengen bahas, tapi kita mungkin jeda iklan sejenak ya sobat. Dan pastikan buat teman-teman masih stay tune barengan sama kita di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi.
kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka. Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. Sobat, Anda menyadari betapa berharganya air bersih bagi kehidupan kita? Air bersih adalah sumber kehidupan, tapi sayangnya kita sering menggunakan air tanpa memikirkan konsekuensinya. Faktanya, tidak semua orang di dunia memiliki akses mudah ke air bersih seperti kita. Penting bagi kita untuk menggunakan air secara bijak. Kita bisa mulai dengan cara sederhana, seperti memperbaiki keran yang bocor atau mematikan keran saat tidak digunakan. Dengan bertindak bijak dalam menggunakan air, kita tidak hanya membantu diri sendiri, tetapi juga melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Gunakan air bersih dengan bijak setiap hari. Setitik air yang berjaga, setitik air yang terjaga hari ini, bisa menjadi sumber kehidupan untuk masa depan. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia, 100.6 FM, pilihan terbaik. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dan Sobat RPK, kita balik lagi ya dalam program Ngobrol Santai di siang hari ini barengan sama Kak Siti dan juga Kak Mutia. Nah, jadi kita balik lagi nih Sobat dengan tema dari hilir kembali ke hulu Kak ya. Ya. Nah, tadi kan ditayangkan, bioskop terapungnya ditayangkan di 3 tempat nih. Nah, kenapa sih dipilih 3 tempat ini? Kenapa kita memilih 3 desa ini ya Kak, 3 desa di masing-masing danau. Jadi kalau untuk di Danau Semayang itu kan kita ngadainnya di Desa Sangkuliman. Betul. Nah, jadi sebenarnya mungkin ada beberapa orang yang masih asing dengan Desa Sangkuliman ini, desa apa, desa yang mana ya, kayak gitu di Semayang. Jadi sebenarnya Desa Sangkuliman ini juga termasuk desa yang memiliki banyak budaya yang sebenarnya belum diekspos kayak gitu. Termasuk sebenarnya desa ini juga termasuk yang menjaga pesut contohnya yang kayak gitu. Terus kayak budaya-budaya tari dan lain-lainnya ya juga ada beberapa di situ yang masih belum terekspos. Nah, di sini tujuan kita ya untuk memberikan pengetahuan juga ke masyarakat luar, terutama untuk teman-teman yang mungkin ada di kota juga tentang ini cerita tentang daerah kita, daerah asal kita yang sebenarnya. Terus kalau untuk di Danau Melintang itu ada Muara Enggelam yang di situ dimana desanya benar-benar
semuanya rumah terapung, nggak ada daratannya. Itu Mobilitas sih. mereka pakai kapal, pakai perahu kecil Mm-mm. gitu. Itu yang paling unik sih di situ. Jadi mereka benar-benar nggak punya daratan sama sekali, mereka benar-benar hidupnya di tengah danau. Kalau di Sangkuliman itu dia masih ada daratan, Muara Anggelam benar-benar nggak ada akses ke daratan kayak gitu. Dan juga mereka punya budayanya yang tersendiri gitu kan. Terus yang ketiga itu ada Tanjung Jone. Tanjung Jone juga sebenarnya masih jarang masih jarang diketahui oleh orang banyak sih Kak. Padahal kalau dibilang Tanjung Jone ini juga dulunya pusat budaya juga gitu, memiliki banyak budaya yang sama masih belum terekspos, bahkan bukan cuma budaya tapi lebih kayak ke UMKM misalnya, makanan tradisional dan lain-lain juga. Itu sih kita kayak pengen ngangkat itu juga, pengen ngenalin lagi. Maaf ya. Oke, nah jadi dari proses penayangannya ini Kak, ada nggak sih gabung sama komunitas lain atau supportednya tuh dari pemerintah atau dari komunitas lain nih Kak? Alhamdulillahnya sejauh ini kami sangat dibantu sekali di Samarinda, khususnya itu ada Teraksara yang support kami itu. Terus di Bontang itu ada dari teman-teman Sinias Bontang yang juga welcome sama kami nyari lokasi dan lain sebagainya, dibantu sekali. Terus di Balikpapan itu ada Balikpapan Film Festival. Jadi kami juga dibantu untuk kebutuhan yang di sana lah dibantu. Kalau untuk dinas sendiri, alhamdulillahnya kami disupport untuk ke 3 danau. Itu dari dinas pariwisata ngasih surat rekomendasi gitu. Kalau dinas lain itu ada Diskominfo juga, kami disupport untuk publikasi, untuk secara marketingnya lah. Sangat disupport sekali. Sama kebetulan sebenarnya kegiatan ini itu pembiayaan utama kita itu dari Dana Indonesia. Nah, yang mana itu program dari Kemenparekraf RI kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ya support utama kita secara untuk full. ngadain kegiatan ini secara full gitu. Gitu sih Kak. Oke, nah jadi kalau penayangannya tadi Kak ya kan di 3 desa ini. Nah kira-kira buat teman-teman di luar dari desa ini apakah tetap bisa menyaksikan nih Kak? Tetap bisa kok. Jadi kita ada ngadain juga, hitungannya kita ada roadshow sebelum kita ke Iya, 3 betul. desa itu. Kita ada ngadain di Samarinda besok tanggal 18 Juni itu ada di Citra Niaga. Pelataran Citra Niaga. Itu dari jam berapa? Jam 7. Iya, jam 7 malam. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 10. Terus nanti ada selanjutnya di Bontang tanggal 22 Juni. Itu kita di pelataran ya, Pelataran Taman Adipura. Taman Adipura Bontang Kuala. Nanti kita ada ngadain juga dari malam juga jam 7. Terus kalau di Balikpapan itu kita ngadainnya di mana? Di- namanya? Mana ya itu? Di mana ya namanya? Gedung Ini loh. Kreatif Hub. Iya, Kreatif Balikpapan. Hub Balikpapan gitu. Oke, nah jadi mungkin sebelum ke desa di Samarinda, di Balikpapan dan juga Bontang sudah duluan di ini kan kayak ditayangkan. Jadi nanti di kota itu kita mengumumkan ke teman-teman yang datang bahwa kita bakal ngadain bioskop terapung dan mengajak teman-teman yang di kota untuk ayo kita ke desa, kita lihat kebudayaan di desa, kita nonton film bareng masyarakat desa. Jadi itu fungsinya main event kita. Ya. Pra event kita. Pra-event. Nah, Sorry. Tapi kan dari tadi kita tuh ngebahas tentang bioskop terapung Kak ya. Nah ini tuh jujur hal yang baru banget Puja denger ya. Mungkin belum pernah menyaksikan juga. Nah jadi bioskop terapung itu tuh konsepnya apakah di atas perahu, apakah di atas kalau orang bilang tuh ada jamban kayak di bawah sungai gitu ya, atau gimana nih? Ya konsepnya kita ngadainnya bener-bener di atas air Kak. Jadi penontonnya itu nanti di atas perahu. Layarnya nanti kita taruh di Kayak kayak di dermaga pelabuhan gitu. atau dermaga ya. Gitu sih. Oh berarti kalau layarnya di dermaga tapi dari sisi penontonnya Di itu mereka atas pakai air, perahu. betul. Oke.
Nah, jadi buat Sobat RPK, tadi kan juga udah kita saksiin bareng-bareng ya. Kalau teman-teman berat rasanya pengen ke 3 desa tadi, mungkin lumayan jauh Kak ya aksesnya. Jauh. Lumayan. Nah, jadi teman-teman bisa saksikan kalau Samarinda tadi di Citra Niaga Kak ya. Betul. Nah, juga ada di Bontang buat teman-teman yang lagi di Bontang dan juga ada di Balikpapan. Dan buat teman-teman juga yang kepo, pengen tanya gitu ya, di siang hari ini boleh banget WA kita di 081154411006. Dan kita balik lagi Kak ya. Tadi itu kan Puja tuh awalnya kiranya tuh kakak-kakak dari Lahir Mahakama ini produksi film gitu, bikin film gitu. Nah, ternyata mengakurasi 120 film tadi Kak ya. Betul. Nah, dari 120 itu mereka udah tersisih berapa atau memang 120 ini semuanya ditayangkan? Enggak ditayangkan semua. Itu berdasarkan kategori-kategori yang menurut kita isu di satu tempat ini cocok untuk film ini. Jadi rencananya di satu tempat itu kita akan menayangkan 2 sampai 3 film yang akan berbeda di tempat-tempat lainnya gitu. Nah, berarti kayaknya kalau kayak gitu harus diikutin semuanya karena di setiap tempat filmnya berbeda nih Sobat RPK. Nah, tapi dari 120 film itu Kak, sebenarnya film-film yang udah temen-temen kirimkan itu ngangkat tema apa aja nih Kak? Ada yang tentang budaya, terus yang hantu Banyu itu juga, tentang mitos, dongeng, cerita-cerita rakyat sekitar yang kayak gitu sih Kak. Oke, tapi yang lolos sampai ke tahap penayangan nanti di 3 desa ini Kak, film-film dengan kategori seperti apa? Kategori yang pastinya mengangkat kebudayaan, apalagi kalau misalnya isu-isu 3 Danau itu biasanya tentang lingkungan, itu tentang mitos, kebudayaan, yang begitu-begitu yang nanti diangkat. Oke, apakah film ini juga ada unsur edukasinya nih Kak? Beberapa ada sih. Jadi Beberapa jadi mungkin edukasinya lebih ke lingkungan sih Kak. Emang kita ngangkatnya lingkungan. Lingkungan Kak ya. Nah, kalau lingkungan kan mungkin banyak sekali nih Kak. Kayak mungkin kalau dari air sungai tercemar gitu ya, atau kebakaran hutan, atau mungkin polusi-polusi. Nah, filmnya ini lebih spesifiknya lingkungannya apa nih Kak anunya? Salah satu film itu kalau nggak salah ada tentang kayak kerusakan alam juga sebenarnya, yang menyinggung sedikit lah. Oke. Kayaknya kalau Puja makin tanya takutnya nanti ke spoiler ya. Iya. Oke, justru Sobat RPK, Puja juga masih mau tanya nih. Kira-kira kan mungkin ada sebagian film tuh yang produksinya juga dari sana gitu Kak ya. Nah, kira-kira teman-teman dari sana terlibat juga nggak dalam proses produksi? Ada beberapa sih. Jadi kayak ekstras itu ada beberapa kita pakai dari warga sana Kak. Kayak gitu. Kita mengusahakan melibatkan mereka karena sebetulnya antusias mereka setiap ada orang luar masuk ke daerah mereka, itu mereka Welcome banget. cukup antusias lah. Jadi sifat antusiasnya itu, respon antusiasnya itu kita pergunakan untuk ayo ikut nih sebagai ekstras gitu, bisa nih ngisi sebagai warga gitu. Tapi gimana sama persiapannya Kak? Mungkin kan kalau kayak gini kan eventnya lumayan cukup besar ya. Nah, besar. persiapannya gimana? Udah berapa lama nih dipersiapkan? Persiapannya dari tahun kemarin ya. Untuk submit ke Dana Indonesia. Indonesianya dari 2 tahun yang lalu kayaknya kita persiapkan sudah ini. Benar. Untuk persiapannya udah lama banget. Terus setelah kurasi itu kan, setelah kita lolos kurasi itu juga ngekonsepnya itu juga panjang. Belum lagi kita ngubungin cari teman-teman yang bisa ngebantu kita untuk kita proses survei ke sana juga bahkan. Kayak gitu sih. Berarti sekarang udah melewati masa survei ke sana Kak ya? Sudah. Berarti mungkin tempat penayangan atau lokasinya udah pas, fix lock. ya. Udah fix banget. Nah, jadi mungkin buat Sobat RPK kita jeda iklan sejenak ya Sobat. Setelah ini kita akan balik lagi dan pastikan buat Sobat RPK tetap stay tune di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudah
Sobat, botol plastik sekali pakai meskipun praktis memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Setiap hari, jutaan botol ini dibuang dan menyumbang pada masalah sampah plastik global. Namun, ada solusi yang dapat kita lakukan. Dengan memilih botol plastik yang dapat diisi ulang, kita tidak hanya mengurangi sampah plastik, tetapi juga menghemat sumber daya alam. Mari kita bersama-sama mengambil langkah kecil untuk menjaga lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, kita berperan dalam melindungi bumi kita. Ayo, kita jaga bumi kita bersama-sama. Sobat pendengar RPK, fasilitas umum seperti taman, jalan, dan tempat ibadah adalah aset bersama yang harus kita jaga dan rawat. Namun, seringkali kita melihat sampah berserakan, fasilitas yang rusak, atau penggunaan yang tidak bijaksana. Mari kita jaga bersama, buanglah sampah pada tempatnya, laporkan kerusakan atau vandalisme, dan gunakan fasilitas dengan bijak. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa fasilitas umum tetap bersih, aman, dan nyaman untuk kita semua. Setiap tindakan kecil Anda berdampak besar pada lingkungan kita. Dengan menjaga fasilitas umum, kita menunjukkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Ayo bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum demi kebaikan bersama. Sobat RPK, di era digital saat ini, pinjaman online semakin mudah diakses. Namun, berhati-hatilah, banyak tawaran pinjaman online yang tampaknya menggoda, tetapi bisa saja menyimpan resiko besar. Pastikan Anda tidak terjebak dalam pinjaman online yang merugikan. Periksa legalitas, baca syarat ketentuan, waspadai penawaran yang terlalu bagus, jangan bagikan informasi pribadi, dan pertimbangkan kemampuan bayar. Melindungi keuangan pribadi adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak dalam mengambil keputusan dan jaga keamanan finansial Anda. Ayah bunda, pernahkah merasa putra-putri Anda semakin sering terisolasi karena terlalu banyak bermain game online? Jangan-jangan putra-putri Anda sudah kecanduan. Dia tidak mau berbicara atau bahkan keluar dari kamar. Kecanduan game online bisa merusak kesehatan mental dan fisik putra-putri kita. Mereka bisa terpaku dalam dunia maya dan mengabaikan kehidupan nyata. Jangan biarkan kecanduan game mengambil alih hidup putra-putri kita. Kita harus membatasi waktu bermain game dan mengajak mereka untuk beraktivitas fisik dan sosial. Jika mereka menunjukkan gejala seperti kelesuan, kesulitan tidur, atau menurunnya prestasi sekolah, segera lakukan tindakan. Ajaklah putra-putri kita untuk menemukan hobi lain yang bermanfaat dan menyenangkan. Tunjukkan bahwa kehidupan di luar sana lebih menarik daripada dunia virtual. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik. RPK FM. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dan Sobat RPK, balik lagi barengan sama kita ya. Di sini ada Puja, Kasiti, dan juga Kak Mutia. Nah, dari penayangan ini Kak ya, Puja tuh pengen penasaran masih. Tadi mungkin kita udah spill sedikit kalau kakak-kakak ini dari layar Mahakama cuman ber-12 dengan event Yang sebesar segede ini gitu ya. Betul. Nah, jadi gimana nih Kak, kok bisa orangnya cuman ber-12 dengan event sebesar ini? Gimana? Jadi sebenarnya karena emang kita dari awal udah komit pengen
pengen banget ya ngadain bioskop terapung ini, pengen banget kembali lagi ke hulu sana. Jadi kita memanfaatkan juga temen-temen yang ada di luar kota, terutama yang kota-kota kita ngadain buat ngebantu, terus sama pemuda-pemuda yang ada di desa sih Kak. Jadi pas survei kemarin juga kita kebetulan pemuda-pemuda di sana sangat welcome dan sangat ingin membantu kita. Jadi sebenarnya sangat terbantu sih dengan keberadaan mereka. Makanya kita juga mempersiapkan apa-apa yang harus kita siapkan dari sini dulu supaya kita di sana juga nggak keteteran kayak gitu. Jadi emang udah panjang banget sih proses kita. Sebetulnya ini salah satu tantangan untuk kita, bagaimana kita menjalankan program ini bersama 12 Hokage ini ya. Iya, karena kita jadinya nggak satu orang itu nggak cuman fokus di satu lini gitu. Kita harus ngerangkap bantu yang satu. Jadi sistem kerja kita ya hitungannya keroyokan ya pada saat di sana nanti. Kami juga 12 orang ini nih percaya bahwa kita bisa kok jalankan program ini karena sebetulnya ini salah satu cita-cita Layar Mahakama. Betul. Untuk mengadakan program yang sebesar ini karena sejauh ini ya kita punya film kita tayangkan. Kebetulan kita punya dikasih kesempatan sama Dana Indonesiana untuk mengadakan program besar. Jadi kita percaya untuk bisa kok kita jalankan ini gitu. Karena biasanya kita cuman ngadain screeningan itu dari kafe ke kafe sih Kak. Kayak gitu ya, kecil-kecilan biasa ya gitu kan. Ngedatengin temen-temen yang ada di sekitar aja kayak gitu. Jadi kita juga pengen gitu. Gimana ya kita bisa ngadainnya itu lebih luas lagi ke masyarakat yang lebih umum lah ya, yang sebenarnya nggak tahu film tuh kayak gimana kayak gitu. Kita lebih pengen menghibur juga sih dan pengalaman unik lah. Oke, nah mungkin tadi kan Puja udah sedikit singgung kayak Puja tuh mau tanya dari layar dari film yang mungkin ditayangkan oleh Layar Mahakama, kita tuh bisa ikutin jadwalnya itu kapan aja atau mungkin ada jadwal khusus atau ada event tertentu nih Kak? Nggak ada sih. Kalau untuk jadwal khusus ya kita nggak ada jadwal khusus. Sebenarnya hampir tiap bulan itu kita ngadain screening. Cuman untuk tanggal pasti itu tuh biasanya ngikutin dari IG kita aja sih Kak. Kita pasti info dulu di IG Layar Mahakama. Biasanya juga ada hari-hari besar untuk kita rayakan sudut pandang dari film, misalnya Hari Ibu, nanti kita tayangkan film-film tentang ibu. Iya gitu. Sebenarnya kemarin kita ada ngadain juga untuk merayakan Hari Film Nasional ya. Iya, Hari Film Nasional. Hari Film Nasional itu kebetulan juga itu program dari kementerian dan dipercayakan sama Layar Mahakama kemarin. Oke. Gitu. Nah, film-film seperti apa aja sih Kak yang sudah pernah ditayangkan oleh Layar Mahakama? Kalau untuk film itu sebetulnya kami selalu open submission untuk siapapun satu Indonesia mengirim film ke Layar Mahakama. Nanti film itu kita pilih sesuai dengan hari-hari yang mau kita tayangkan dengan tema-temanya. Kalau sejauh ini film yang udah pernah tayang itu banyak sekali film dari luar, dari Jogja, dari Sumatera bahkan ada. Kalau film-film lokal sih kita pasti utamakan film lokal untuk kita tayangkan nonton bareng ya. Kalau dari film lokal pernah Hantu Banyu, terus Ada yang bendera juga nggak sih? Bendera Setengah Bendera, Tiang itu ya karya teman-teman lokal lah. Sangat tak, kalau nggak salah. Oke, nah jadi sebelum bergabung dengan Layar Mahakama, Puja juga penasaran nih, kok bisa maksudnya dengan event sebesar ini, Kamutia dan juga Kak Siti bergabung di Layar Mahakama, ini dulunya gimana nih? Asal usulnya kok bisa gabung sama Layar Mahakama? Sebenarnya awalnya itu cuman diajak syutingan aja sama teman gitu kan. Kebetulan karena saya bergelut di dunia make up, diajakin untuk ayo join syutingan kayak gitu. Terus ketemu deh sama teman-teman Layar Mahakama, diajakin untuk ayo kita bantu-bantu untuk screeningan film ini nih kayak gitu. Jadi awalnya join aja karena emang
tertarik lah di dunia film ini kan, di dunia syutingan ini, diajakin untuk ngadain kegiatan itu ya seneng aja kayak gitu. Terus kayak ngerasain euforianya, oh kayaknya seru deh ya. Kayak kita jadi bang film, kita jadi bisa nontonin banyak film-film lokal yang susah nih kita buat ngedapetinnya Iya, nih. betul. Susah nih kita pengen nontonnya. Terus ya udah join aja yang kayak gitu. Oke. Kalau kamu Tia gimana nih? Kalau awal ketemu layar Mahakama sih dulu itu sempat bikin film sama teman-teman, terus ternyata filmnya mau ditayangkan di layar Mahakama. Terus teman-teman bilang, masa sih bikin film tapi film sendiri nggak ditonton. Jadi datanglah ke screeningan layar Mahakama. Jadi tahu, oh layar Mahakama tuh ternyata tempat untuk kita nonton film bareng. Terus kenalan sama isi-isi layar Mahakama, siapa aja. Terus diajak, ayo kita bantu untuk screening film nanti gitu. Oke. Join. Ada nggak sih Kak project serupa? Ini kan projectnya yang akan datang ini kan yang bioskop terapung ini ya. Apakah ada project serupa yang kayak gini juga atau mungkin mirip-mirip? Kayaknya nggak harus yang terapung, tapi mirip-mirip nih projectnya sebelumnya oleh layar Mahakama. Ya sebenarnya untuk proyek kita hampir keseluruhan tuh sejenis ini Kak. Jadi kita nayangin film tapi sesuai dengan tema yang kita angkat. Jadi kita selalu membawa tema-tema sih Kak. Membawa tema-tema. Mungkin event-event temanya seperti apa nih Kak? Ya kalau misalkan kita ngadainnya di Hari Ibu, itu tentang ibu yang kayak gitu. Kemarin sempat kita di Valentine. hari Valentine, Iya, hari kasih sayang. Hari Jadi Kasih Sayang. film-film yang kita tayangkan itu tentang hubungan antara teman, antara kekasih misalnya, Iya. atau hubungan antara anak dan orang tua gitu. Oh, oke gitu. Nah, tapi kalau di layar Mahakama, teman-teman itu hanya sebagai produksi film Kak atau memang jadi kru langsung bintang filmnya gitu Kak? Karena sebenarnya layar Mahakama ini bukan production house yang membuat film. Jadi sebenarnya kita itu tersebar Kak. Maksudnya kita tuh nggak cuman berasal dari satu PH ya kalau bisa dibilang. Kita kayak lepasan aja kayak gitu. Jadi misalnya nih ada PH yang mau buat film, ya biasa kita ini yang dipanggil kayak gitu. Kalau dari layar Mahakama, teman-teman layar Mahakama mau bikin film itu namanya jadi Mahakama Film. Iya, Mahakama Film. Oke. Nama PH-nya ya. Nama PH-nya. Oke. Boleh deh Kak di-spill kira-kira film apa aja nih yang udah diproduksi sama layar Mahakama? Mahakama Film sendiri itu Yang sudah diproduksi itu ada Humamas, ya Huma Amas, sama Hantu Hantu Banyu. Banyu. Kayak itu aja sih. Itu aja yang Oke, kalau Karena Humamas sisanya. ini kira-kira filmnya seperti apa nih Kak? tentang tambang. Humamas itu Sawit ya? tugas akhirnya Bang Fayat. pendiri layar Mahakama. Iya. Jadi dia membuat PH Mahakama Film dan membuat tugas akhir dengan judul Humamas untuk keperluan kuliahnya tentang tambang. Oke, dan film-film tersebut sudah ditayangkan di Di event layar. mana aja Kak? Event luar- reguler layar Mahakama. Terus Terus pernah juga ditayangkan di kampus festival Unmul juga ada ya? Festival. Beberapa festival juga ada sih Kak. Surabaya pernah. Jogja juga Udah pernah. keluar lah, Iya. Oke, nah jadi kalau misalnya kayak Puja nih Kak, pengen ngirimin film, tapi mungkin nggak sesuai dengan tema, apakah itu nanti akan diputar di lain waktu atau gimana nih? Bisa. Jadi itu bisa tetap. Jadi kalau teman-teman misalnya punya film boleh diajukan aja ke kita gitu kan. Mau ditayangkannya itu nanti kita ngelihat sih, kita satuin dulu sama film-film yang sejenis lah temanya. Nanti kita buatkan waktu sendiri untuk kita ngadain gitu. Oke, nah gimana sih Kak supaya tetap terhubung dengan kayaknya kalau filmnya kan teman-teman nggak berasal dari satu daerah aja kan, mungkin kayak nggak dari Tenggarong aja, nggak dari Samarinda aja, gimana sih supaya tetap bisa update kok tahu misalnya oh nanti ada penayangan di sini gitu. Jadi kita pasti selalu ada info untuk open submission tentang kalau misalkan kita mau ngadain screeningan itu melalui Instagram. Instagram
@mahakama.layar. Ya. Oke, nah jadi Sobat RPK, kita juga sudah berada di menit ke-25 ya Sobat. Kita jeda iklan sejenak buat teman-teman tetap stay tune di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Sobat, generasi milenial dan Gen Z dikenal sebagai pemikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menciptakan solusi baru yang mengubah cara hidup kita, bekerja, dan berinteraksi. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga lingkungan, banyak startup yang didirikan oleh anak muda yang menawarkan solusi ramah lingkungan. Ada juga aplikasi yang memudahkan kita belajar, bekerja, bahkan berbelanja. Tetapi, inovasi tidak hanya soal teknologi. Kreativitas juga terwujud dalam seni, musik, dan konten digital. Generasi ini menggunakan platform media sosial untuk mengekspresikan diri dan berbagai ide-ide cemerlang mereka. Siapa yang tidak mengenal influencer muda yang menginspirasi jutaan orang? Tapi ingat, inovasi dan kreativitas memerlukan dukungan kita semua. Apakah itu dengan memberikan apresiasi, berkolaborasi, atau bahkan mempromosikan usaha mereka? Jadi, untuk semua milenial dan Gen Z, teruslah berinovasi dan berkreasi. Masa depan ada di tanganmu. Apakah Anda tahu bahwa berita palsu atau hoax dapat merusak kepercayaan dan menciptakan kepanikan di masyarakat? Seringkali, berita palsu menyebar dengan cepat di media sosial. Judulnya menarik, tapi apakah benar? Saatnya untuk menjadi lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi. Periksa sumbernya. Pastikan berita berasal dari situs atau media yang terpercaya dan terverifikasi. Verifikasi kebenaran informasinya. Jangan terburu-buru membagikan berita sebelum Anda memastikan keakuratannya. Jagalah sikap kritis Anda. Jangan mudah terpancing emosi atau terburu-buru menyebarkan informasi tanpa dipikirkan. Kita perangi berita palsu dengan menjadi lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi. Dari puncak Rondong Demak, 100.6 FM. Pilihan terbaik. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dan Sobat RPK, balik lagi barengan sama kita bertiga di sini ya, masih dalam program Ngobras barengan sama Layar Mahakama nih Sobat. Nah, di luar dari program Bioskop Terapung nih Kak, apa lagi nih program dari Layar Mahakama? Jadi sebenarnya untuk program dari Layar Mahakama, ke depan kita bakal ada program besar lagi. Insya Allah itu ada festival film pelajar. Insya Allah tahun depan bakal kita adain sih Kak. Gitu. Oke, sebagai pengunjung nih Kak, mungkin yang besok akan hadir di pemutarannya ya di Samarinda. Nah, sebagai pengunjung ada nggak sih Kak kayak tiket atau bahkan mungkin harus ada yang disiapin kita sebagai pengunjung? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya gratis. Silahkan datang bawa diri aja, gratis. Kita kumpul di Citra Niaga nanti. Mulai jam 7 malam. Oke, nah jadi untuk project Bioskop Terapung ini Kak, ada nggak sih media atau mungkin sosmednya sendiri yang untuk mengupdate berita dari Bioskop Terapung ini? Ada Kak, jadi boleh banget teman-teman buat cek IG-nya @bioskop terapung. Jadi di situ informasi lengkap tentang kegiatan Bioskop Terapung ini. Bahkan penjadwalannya, kapan aja kita bakal tayang, itu semua infonya ada di situ.
Oke, di luar dari kakak-kakaknya cuman ber-12 tantangannya, ada nggak sih Kak tantangan yang lebih besar lagi atau mungkin sempet pindah-pindah tempat lokasi untuk pemutaran? Ya jadi kita itu biasanya kalau ngadain screening itu dari kafe ke kafe ya. Betul. Iya, jadi kita cari tempat mana nih yang cocok lagi buat ngadain. Karena sebelum ada Creative Hub kali ya. Jadi walaupun ada Creative Hub pun sebenarnya Creative Hub itu kan nggak cukup ya untuk menampung banyak orang kayak gitu. Kita kayak nggak punya wadah lah ya Kak, wadah untuk dimana sih kita bisa nayangin film kita ini. Makanya kita tuh selalu ngadainnya di setiap kafe kayak gitu. Terus juga biasanya untuk ngadainnya itu kita tergantung sama sisa-sisa dana kita yang ada sih, yang kayak gitu. Nah, itu mungkin apa namanya? Tantangan juga. Tantangan untuk kita menjalankan layar mahkamah. Tapi kalau untuk tantangan di bioskop terapung itu mungkin ada di jalur ya, karena biasanya kita di jalur darat. Sekarang kita akan menempuh jalur air yang sangat jauh. Berapa jam, Run? Sekitar kalau sampai di Sangkulimannya itu kan 4 jaman ya, 3 sampai 4 jam. Tapi untuk menuju ke Tanjung Jone itu kayaknya butuh waktu 8 sampai 9 jam sih. Itu kita startnya dari mana nih Kak? Dari Tenggarong atau dari Samarinda? Dari Samarinda. Oh dari Samarinda ya. Nah tadi kan kita udah ngobrol juga Kak ya tentang tadi Kakak ada bilang ada apa nih kalau lagi nonton bareng terus kita apa menafsirkan film gitu ya. Nah itu boleh diceritain nih Kak seperti apa sih? Jadi sebenarnya kalau untuk kita ngadain kegiatan screening yang terbuka itu tuh lebih kayak ke diskusi tentang film atau bahkan biasa teman-teman kadang tentang teknis film juga. Jadi kayak sebenarnya selain kita screening itu tuh sebagai tempat edukasi sih gitu. Selain itu juga sebenarnya untuk internal dari Mahkamah kita juga punya program tersendiri. Jadi kayak ngaji gitu, ngaji sebelum kisahnya. kita kasih film ke orang-orang umum, kita dulu deh yang nonton gitu. Kita dulu yang belajar juga, karena sebenarnya kita ini juga nggak semuanya dari apa ya jurusan film yang paham banget tentang film kayak gitu. Jadi layar Mahkamah buat kita sebenarnya itu sebagai tempat belajar kayak gitu. Jadi kita juga di situ belajar, diajarin lah kayak jenis-jenis film yang seperti apa, seperti itu. Terus kayak bahkan mungkin teknik-teknik pengambilan gambar dan lain-lain yang jujur kita asing sih Kak. Gitu. Iya gitu sih. Sekalian buat promosi juga untuk teman-teman mungkin yang mau bergabung ke layar Mahkamah, bisa langsung aja menghubungi kami di Instagram mahkamah.layar. Siapa tahu mau gabung sebagai anggota layar Mahkamah kan? Iya, karena tahun depan kita bakal ada festival besar lagi ini. Oke, berarti untuk update dari kegiatan project-project itu nanti pasti akan di-share di Instagram layar Mahkamah Kak ya? Betul. Iya, betul. Oke, nah jadi mungkin untuk penutup kita di hari ini boleh deh dipromosiin lagi ini event dari bioskop terapungnya. Oke, buat teman-teman yang ada di luar sana boleh banget untuk ngikutin tentang kegiatan bioskop terapung kita. Mungkin bisa ngunjungin Instagram kita @bioskopterapung. Dan untuk teman-teman yang di sekitar Samarinda, Balikpapan, dan Bontang itu bisa banget buat nonton film bareng sama kita. Untuk di Samarinda kapan Kak? Kalau di Samarinda di tanggal 18 Juni tepatnya di Pelataran Citra Niaga. Dan kalau untuk di Bontang nanti di tanggal 22 Juni di Pelataran Taman Adipura Bontang Kuala. Dan untuk di Balikpapan di tanggal 28 Juni di Creative Hub Balikpapan. Betul. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada di sekitaran Kota Bangun atau di Tiga Danau, boleh banget untuk datang ke Desa Sangkuliman, Desa Muara Anggelam, dan Desa Tanjung Jone. Dan untuk update
update berita, bahkan update tentang tanggal-tanggal penayangan nanti yang ada di Tiga Danau. Jangan lupa kunjungi terus bioskop Terapung. Jadi di-follow ya teman-teman. Oke, thank you banget Kak Siti dan juga kamu Tia udah membersamai Puja dalam program Ngobras kita di siang hari ini ya. Dan pastinya kita juga Puja akan nantikan banget penayangan-penayangannya karena tadi Sobat RPK katanya filmnya berbeda ya di setiap tempat. Betul. Nah, jadi harus dipantengin di setiap daerahnya. Dan kita juga akan lanjut di program siar berikutnya dan pastikan teman-teman tetap stay tune di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6